Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua sehat selalu ya. Oke, sebelum mulai pembelajaran, silakan untuk dikeluarkan semua alat tulis. Buku cetak dikeluarkan. Kemudian mohon baju yang belum rapi dirapikan dan duduk dengan tegap ya. Sebelum kita berdoa, Ibu akan memberi apresiasi terlebih dahulu. Saat Ibu masuk ke kelas, Ibu rasa kelas ini sangat bersih sekali ya. Kelihatannya anak-anak semua ini terlihat semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga dapat seterusnya semangat ya. Oke, kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Ibu absen dulu ya. Vina, Ismatul, Halimah, Ika, Lina, Nabila, Naila, Nurholis, Reza, Rifki, Rizka. Semuanya hadir ya, tidak ada yang absen. Oke, alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita memulai mata pembelajaran fikih dengan pokok bahasan yang pertama yaitu toharoh. Di sini ada yang pernah dengar nggak kata toharoh? Oke, kita pelajari toharoh. Apa sih itu toharoh? Toharoh menurut bahasa berarti bersuci. Kemudian menurut istilah adalah suatu kegiatan bersuci dari najis dan hadas. Kegiatan bersuci dari najis meliputi menyucikan badan, pakaian, tempat, dan lingkungan yang menjadi tempat segala aktivitas. Kemudian kegiatan bersuci dari hadas yaitu dapat dilakukan dengan berwudu, bertayamum, dan mandi. Kemudian yang pertama, najis. Apa sih itu najis? Najis berasal dari bahasa Arab yang artinya kotoran. Nah, macam-macam najis di sini ada 3. Yang pertama najis mutawassithah, yang kedua najis mukhafafah, dan yang ketiga ada najis mughalladah. Oke, kita akan bahas satu persatu pengertian dari ketiga najis ini. Yang pertama ada najis mukhafafah, adalah najis ringan. Contohnya seperti air kencing bayi laki-laki di bawah umur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali ASI. Nah, karena najis ini tergolong najis yang ringan, maka dengan mensucikannya itu cukup mudah, yaitu dengan memercikkan air suci ke bagian yang terkena najis. Kemudian yang kedua ada najis mutawassithah atau najis sedang. Contohnya seperti darah, nanah, bangkai, kotoran manusia dan binatang. Kemudian ada arak. Nah, cara mensucikannya najis mutawassithah ini dengan mengguyur air suci atau sambil menggosok-gosokkan ke bagian benda yang terkena najis sampai menghilangkan rasa, bau, zat ataupun warnanya. Kemudian yang terakhir ada najis mughalladah, adalah najis berat. Nah, najis yang tergolong najis berat ini adalah najis yang bersumber dari anjing dan babi, entah itu air liur ataupun dagingnya. Nah, cara mensucikan dari najis mughalladah ini yaitu dengan membasuh air sebanyak 7 kali. Oke, sampai sini apakah kalian sudah paham? Jika sudah paham, Ibu lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu hadas. Apa sih itu hadas? Hadas berasal dari bahasa Arab yang artinya suatu peristiwa atau sesuatu yang terjadi. Maksud dari suatu peristiwa atau sesuatu yang terjadi itu yang seperti apa? Jadi suatu peristiwa atau keadaan tidak suci bagi seorang muslim yang hendak melaksanakan ibadah. Nah, di sini ada macam-macam hadas. Yang pertama, hadas kecil.
yaitu keadaan seseorang tidak suci, dan supaya menjadi suci maka ia harus berwudu atau bertayamum. Kemudian ada hal-hal yang menyebabkan seseorang berhadas kecil. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari dua lubang, yaitu kubul dan dubur, hilangnya akal, bersentuhan kulit dengan bukan mahramnya, kemudian menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Yang selanjutnya ada hadas besar. Hadas besar sama halnya dengan hadas kecil, yaitu sama-sama keadaan seseorang yang tidak suci, namun cara mensucikannya itu berbeda. Kalau hadas kecil dengan berwudu atau bertayamum, hadas besar dengan mandi besar, harus dengan mandi besar. Nah, hal-hal yang menyebabkan seseorang berhadas besar, yang pertama jima atau bersetubuh. Kemudian yang kedua keluarnya mani, dan yang ketiga haid. Haid pasti di sini udah pada tahu ya, haid terutama yang perempuan pasti udah pada tahu. Haid adalah darah yang keluar dari perempuan sehat yang sudah balik dan keluar setiap 1 bulan sekali. Kemudian yang keempat ada nifas. Nah, nifas itu apa sih? Nifas adalah darah yang keluar dari seorang ibu setelah melahirkan. Kemudian yang terakhir ada wilada. Wilada adalah darah yang keluar pada saat melahirkan. Kemudian yang terakhir ada tata cara bersuci. Nah, tata cara bersuci di sini ada 3, wudu, tayamum, dan mandi. Wudu, pasti semua sudah pernah melakukan yang namanya wudu, entah itu mau melakukan kegiatan sholat 5 waktu, atau mau membaca Quran, atau mau mengikuti majelis pengajian. Kemudian tayamum. Nah, tayamum di sini sama halnya bersuci dengan sama halnya seperti wudu. Namun tayamum hanya dilakukan pada saat di daerah kalian sedang dilanda kekeringan dan tidak ada sumber air satupun, maka bisa diganti dengan tayamum. Atau kalian itu sedang sakit keras sehingga sakit keras yang tidak dianjurkan oleh dokter untuk bersentuhan dengan air, maka bisa diganti dengan tayamum. Kemudian yang terakhir ada mandi. Nah, mandi di sini ada 4 kategori. Yang pertama adalah mandi junub. Nah, mandi junub ini dilakukan setelah suami istri melakukan hubungan intim atau jima. Kemudian yang kedua ada mandi besar haid. Nah, haid ini dilakukan setelah darah berhenti keluar. Kemudian yang ketiga ada mandi nifas. Kemudian yang terakhir ada mandi besar wilada. Jadi kesimpulan pembahasan pada hari ini yaitu toharoh, yang artinya kegiatan bersuci dari najis dan hadas. Kemudian najis ada 3, yaitu ringan, sedang, dan berat. Kemudian hadas ada 2, kecil dan besar. Dan ada tata cara bersucinya dengan berwudu, tayamum, dan mandi. Oke, selanjutnya apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada, mungkin cukup sekian pertemuan kita pada kali ini. Semoga apa yang telah kita pelajari ini bermanfaat untuk kita semua. Ya, kita tutup pertemuan pada kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh iya, Ibu mau kasih tugas untuk minggu depan ya. Silakan kalian menghafalkan niat dari tata cara bersuci ini. Yang pertama wudu, tayamum, dan mandi. Nah, mandi tadi kan dibagi menjadi 4. Nah, itu 4-4-nya semuanya dihafalkan untuk minggu depan. Oke, cukup sekian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.